Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Derlian, SPD MPD. Saya mengasuh mata kuliah Belajar dan Pembelajaran sebagai staf pada FKIP Darussalam Ambon pada program studi pendidikan kimia. Di dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Kimia, nama mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Kimia, kode mata kuliah PKB 351 semester 5, bobot SKS-nya 3. Di capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menginternalisasi nilai norma etika akademik. Mewujudkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan atau implementasi ilmu pengetahuan dan pedagogik yang memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya sesuai pendidik. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kimia berdasarkan hasil informasi atau data. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan empatik. Keterampilan khusus, mampu mengevaluasi pembelajaran kimia di sekolah secara standar, isi proses dan penilaian. Mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran kimia dan memilih alternatif solusi berdasarkan teori dan temuan penelitian yang ada, serta mengimplementasikan dalam penelitian secara terbimbing. Pengetahuan, menguasai konsep teori tentang teori pendidik, perkembangan peserta didik, pengetahuan pedagogi kimia, metodologi pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Menguasai dasar-dasar metode ilmiah dan prinsip-prinsip penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran kimia. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Menguasai konsep tentang hakikat belajar dan pembelajaran serta teori belajar. 2. Menguasai pengetahuan tentang masalah-masalah dalam belajar, pentingnya motivasi dan cara belajar yang efektif. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori belajar dan pembelajaran dan diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran mata kuliah ini, belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar pembelajaran, keterampilan mengajar, PAIKEM, strategi belajar mengajar, 10 hal tentang mengajar, paradigma alternatif pembelajaran, evaluasi belajar dan pembelajaran, taksonomi pendidikan, prinsip-prinsip belajar. Adapun daftar pustaka yang diwajibkan, Winata Putra, Belajar dan Pembelajaran,
Dimyati dan Mujiono belajar pembelajaran. Suciati dan Irawan teori belajar dan motivasi. Dahar teori belajar Uno teori motivasi dan pengukuran. Slameto belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun satuan acara perkuliahan, di dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, yang diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian tentang belajar dan pembelajaran, pokok pembahasan, dan sub pokok bahasan, kontrak perkuliahan, pengantar dan pengenalan awal belajar dan pembelajaran. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, informasi, dan atau sharing. Yang kedua, mampu memahami dan memiliki pengertian serta wawasan tentang hakikat belajar. Metode sama, ceramah, diskusi, informasi, sharing. Ya, demikian yang bisa. Adapun penilaian pembelajaran, penilaian sikap yang dimiliki mahasiswa, etika akademik, kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Kriteria penilaian: kualitas makalah hasil kajian, ketetapan isi dan kelengkapan referensi, kualitas penggunaan bahasa, kualitas presentasi visual dan oral, kemampuan komunikasi dan menjawab pertanyaan, kerjasama, etika kejujuran, tugas, portofolio, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun bisik-bisik tetangga itu diabaikan. Dia tidur, ya. Ya, pada aturan dasar, ya, aturan dasar itu, yang pertama model pengkondisian, artinya jangan kita paksakan suatu proses pembelajaran itu. Kalau kita mengajar di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, itu jangan kita terapkan yang di perguruan tinggi. Itu tidak boleh, ya. Kalau di PAUD, ya kita kondisikan. Oh, banyak yang bermain, ya kita rame-rame bermain, ya. Di TK, oke, banyak yang mengukir, ya, melukis. Mari kita sama-sama, ya. Di SD sudah mulai, ya, dikurangi bermain, dikurangi melukis, mulai, ya, belajar membaca, ya, berhitung. Ya. Kalau kita mau belajar yang ada yang berbuat
mulai dipanggil siswa yang bersangkutan. Kenapa Anda pukul si A? Mulai dia sampaikan, ya. Tapi penyelesaiannya tidak perlu jangan sepihak, tapi harus kedua belah pihak, baik yang dikatakan pelaku maupun korban, ya. Sebab kalau pelaku dia sampaikan dia punya yang baik-baik, lalu si korban dia bilang tidak, dia pukul saya seperti ini. Mulai mana yang kita tahan, ya, kita pegang sebagai dasar hukum. Tapi kalau kita pertemukan kedua belah pihak, kenapa sampai pukul dia? Oh iya, saya punya, dia punya pulpen tapi tidak kasih. Lalu kenapa harus pukul? Ya karena saya jengkel, ya, dan seterusnya. Ya, mulai kasih nasihat, ya. Nah, esok-esok kalau temanmu pinjam sesuatu, kalau ada kelebihan, ya dipinjamkan, ya. Lalu tidak dipinjamkan, jangan kita main kekerasan, ya. Tidak boleh. Kalau kekerasan ini nanti kalau kita tidak bisa atasi di lingkungan sekolah, maka kita harus di luar sana mulai pihak yang berwajib menangani. Bisa Pak? Bisa Pak? Oke. Lalu yang ketiga, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, adik-adik, saya mau sampaikan sesuatu ke Anda tentang pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik ini. Coba Anda lakukan, ya. Di saat setelah sholat subuh, Anda duduk belajar. Di meja belajar Anda taruh baskom, Anda isi air, lalu Anda demam kaki, ya. Itu insya Allah, ya, dia bertahan lama di otak kita. Ketimbang teman baca buku, ya, kita baca buku, satu kali baca, anggaplah itu sudah paham, belum tentu. Di dalam satu bab, kita baca dalam 1 jam, paling ya 5% yang dia tertahan. Berarti 95% itu dia berlayar-layar. Bisa Pak? Ada yang belajar itu lewat pendengaran. Ada yang belajar itu lewat penglihatan. Dia mulai lihat begini, oh sudah mulai terbayang, ya. Ada yang belajar itu lewat misalnya video-video yang ini, ya, baik. Apalagi zaman dulu, ya, jadul, itu kan lewat video kaset-kaset yang ini nih, tanpa lihat gambarnya, ya, tanpa lihat orangnya, cuma dengar saja. Jadi pendengar setia. Itu ternyata pemahamannya sekian persen. Melihat ternyata sekian persen. Nah itu ada perbandingannya, ya. Oke. Ya, adik-adik, nanti pada saat yang tertentu kita akan lakukan kuis objektif, ya. Jadi kalau muncul pertanyaan, apalagi ini banyak yang kita lakukan secara bukan lagi secara tulisan, ya, tapi sejenis wawancara.
pembelajaran itu adalah siswa. Sudah? Siapa yang jadi tutor? Dosen. Kalau di tingkat sekolah itu guru. Sudah? Ya. Lalu di mana proses belajar dan pembelajaran berlangsung? Jelaskan. Berarti prosesnya itu apakah dalam ruang kelas maupun di luar lingkungan kelas. Ya, karena semua itu adalah objek untuk kita belajar. Lalu, kapan Anda mulai belajar? Berarti kita pakai ungkapan Rasulullah katakan mulai dari buaya, ya. Sebenarnya sebelum buaya kita mulai dari dalam rahim ibu, dalam kandungan ibu itu sudah ada proses pembelajaran. Sudah sampai kita masuk dia tubuh, ya, yang lahan. Itu ada proses pembelajaran. Ya. Jangan di perguruan tinggi lalu Anda belajar, sementara dari bawah Anda tidak belajar. Sudah? Kita lahir saja dari nol, ya. Begitu kita keluar mulainya, ya, sampai dengan 6 bulan itu sudah mulai kita bisa, ya, bangun, ya, dan seterusnya, ya. Setelah itu kita mulai, ya, setelah proses tidur mulai, ya, sampai pada tingkat kita berangkat, sampai pada tingkat berdiri, lari, dan sampai seterusnya, ya. Jadi tidak perlu kita bilang, saya belajar pada sampai di sini pertemuan kita akan lanjut di materi yang akan datang dengan pertemuan berikutnya akan kita lakukan di minggu depan, ya. Tapi bukan lagi topik yang hari ini saya terangkan, tapi kita mulai dengan topik yang lain, ya. Oke? Ya, daftar hadir. Coba satu orang kertas 1 lembar lalu bikin daftar hadir jalan, ya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau gali dari Anda.